Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 3 di mata kuliah Teori Belajar Matematika dengan dosen pengampu Bapak Widodo Winarso, MPDI. Di sini kami akan menjelaskan atau membahas materi tentang kognitivisme dalam pembelajaran matematika. Dan di kelompok 3 ini anggotanya terdiri dari saya Yolanda Silvia Irani dan ada Yesi Junianingsih dan yang terakhir ada Sekar Fadila Salamia. Untuk pembahasan materinya, materi pertama atau pemateri pertama itu akan disampaikan oleh saya sendiri Yolanda Silvia Irani. Dan pemateri kedua itu akan disampaikan oleh Yesi Junianingsih dan pemateri ketiga atau pembahasan selanjutnya itu akan dibahas oleh Sekar Fadila Salamia. Oke, langsung saja kita menuju ke materi atau pembahasan pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Sebelum kita mengetahui bagaimana kognitivisme dalam pembelajaran matematika, kita perlu tahu dulu nih, apa sih pengertian dari kognitivisme itu? Nah, pengertian dari kognitivisme ini adalah teori belajar kognitif, lebih menekankan pada belajar merupakan suatu proses yang terjadi dalam akal pikiran manusia. Pada dasarnya, belajar adalah suatu proses usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam diri manusia sebagai akibat dari proses interaksi aktif dengan lingkungannya untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, keterampilan, dan nilai sikap yang bersifat relatif dan berbekas. Teori ini menyatakan bahwa proses lebih penting daripada hasil, seperti berikut. Belajar tidak sekedar melibatkan stimulus dan respon, tetapi juga melibatkan proses berpikir. Ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seseorang melalui proses interaksi yang terus-menerus dengan lingkungannya. Berikutnya ada beberapa ciri-ciri aliran kognitivisme. Berikut ciri-ciri aliran kognitivisme diantaranya. Yang pertama yaitu mementingkan apa yang ada dalam diri manusia. Dan yang kedua, mementingkan keseluruhan daripada bagian-bagian. Yang ketiga, mementingkan peranan kognitif. Yang keempat, mementingkan kondisi waktu sekarang. Dan yang terakhir, mementingkan pembentukan struktur kognitif. Contoh penerapan teori kognitivisme dalam pembelajaran matematika adalah materi segitiga. Misal, anak sudah diajarkan cara mencari panjang sisi miring dari suatu segitiga PQR. Ketika anak disuruh untuk menentukan panjang sisi AB pada segitiga ABC, di mana gambar segitiganya berbeda dengan segitiga PQR. Pada segitiga ABC, sisi miringnya diketahui dan letak sudut siku-sikunya berbeda dengan segitiga PQR. Bila anak dapat menentukan panjang sisi AB, maka pada diri anak tidak terjadi konflik kognitif. Tetapi, bila ada pikiran anak muncul keanehan, keganjalan ketika melihat segitiga tersebut, dan anak tidak dapat menyelesaikan soal dengan baik, maka kita katakan bahwa pada anak telah terjadi konflik kognitif. Untuk mengakhiri atau menghilangkan konflik kognitif itu, maka anak perlu diberi scaffolding atau metakognisi sehingga anak paham dan mengerti cara menentukan panjang AB dan segitiga siku-siku tidak harus berbentuk segitiga PQR. Ada beberapa teori dalam aliran kognitivisme. Yang pertama ada teori Gestalt. Proses pembelajaran mengutamakan belajar yang bermakna sehingga tidak menimbulkan ambiguitas. Yang kedua ada teori skemata Piaget. Teori ini mengatakan bahwa pengalaman kependidikan harus dibangun di sekitar struktur kognitif peserta didik. Struktur kognitif ini bisa dilihat dari usia serta budaya yang dimiliki oleh peserta didik. Nah, yang ketiga ada teori belajar sosial Bandura.
Bandura mempercayai bahwa model akan mempunyai pengaruh yang baik, efektif apabila mereka dianggap atau dilihat sebagai orang yang mempunyai kehormatan, kemampuan, status tinggi, dan juga kekuatan, sehingga dalam banyak hal seorang pendidik bisa menjadi model yang paling berpengaruh. Selanjutnya itu ada pengolahan informasi Norman. Norman berpendapat bahwa seorang individu akan menghubungkan materi yang baru ia temui dengan yang sudah pernah diketahuinya, yang dalam teorinya disebut learning by analogi. Pengajaran yang efektif memerlukan pendidik yang mengetahui struktur kognitif peserta didik. Aplikasi teori kognitivisme. Aplikasi teori belajar kognitivisme dalam pembelajaran yaitu guru harus memahami bahwa siswa bukan sebagai orang dewasa yang mudah dalam proses berpikirnya. Anak usia prasekolah dan awal sekolah dasar belajar menggunakan benda-benda konkret. Keaktifan siswa sangat dipentingkan. Guru menyusun materi dengan menggunakan pola atau logika tertentu dari sederhana ke kompleks. Guru menciptakan pembelajaran yang bermakna, memperhatikan perbedaan individual siswa untuk mencapai keberhasilan siswa. Kelebihan dan kelemahan teori kognitivisme. Kelebihannya yaitu menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri, serta membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah. Sedangkan kekurangannya yaitu teori tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan, sulit dipraktikkan, khususnya di tingkat lanjut. Beberapa prinsip seperti inteligensi sulit dipahami dan pemahamannya masih belum tuntas. Alhamdulillah, mungkin cukup sekian yang dapat kelompok 3 sampaikan mengenai kognitivisme dalam pembelajaran matematika. Tetap semangat, karena jika bukan kita, siapa lagi? Dan jangan pernah menyerah untuk terus mencoba, dan jangan mencoba untuk menyerah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.